Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Kamis 9 Juni, Pekan Biasa ke-10. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Matius bab 5 ayat 20-26. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengarkan yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata, jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus bicara tentang panduan etis dan moral yang disampaikan kepada para murid-Nya. Yang pertama, perintah untuk tidak membunuh atau jangan membunuh. Larangan untuk membunuh dapat ditelusuri keberadaannya di dalam Dekalog dan menjadi ketetapan Yahwe dalam kisah pembunuhan Kain terhadap Habel. Yesus memberikan perspektif baru dengan memasukkan rasa marah dan kata kafir sebagai bagian dari larangan itu. Dasar utama dari larangan Yesus adalah penghargaan terhadap anugerah kehidupan dan martabat manusia. Lalu yang kedua, ajakan untuk berdamai. Ketika konflik dan pertengkaran menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan, maka perdamaian dan rekonsiliasi adalah kebutuhan mutlak yang bersifat manusiawi. Perdamaian itu menuntut sebuah tanggung jawab secara personal. Setiap umat Kristiani didorong untuk berinisiatif dalam menciptakan langkah perdamaian dan melakukan berbagai usaha yang bersifat rekonsiliatif. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini menegaskan bahwa kehidupan yang benar di hadirat Allah jauh lebih penting daripada hidup menurut pedoman manusiawi. Dengan kata lain, kejujuran dalam hidup beriman menjadi amat menentukan bagi kita. Kasih Yesus Kristus bahkan tidak membiarkan orang marah terhadap saudaranya. Kata-kata, tindakan, dan pikiran orang beriman sungguh harus mencerminkan kuat kuasa kasih, sehingga seluruh kehidupan dibangun di atas dasar kasih Allah itu. Andaikan aku pahami
bahasa semuanya hanyalah bahasa cinta, kunci setiap hati. Ajarilah kami Tuhan, bahasa cinta kasih. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.